alhamdulillah sudah kita laksanakan. Yang kedua adalah makhlul qiyam, bacaan salat berjanji, yang alhamdulillah juga sudah kita laksanakan. Acara ketiga yaitu pembacaan surat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah pada malam hari ini alhamdulillah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Sofyan Hadi Musa MA. Dan keempat adalah sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua DMI Kota Tangerang Selatan. Kedua adalah penyerahan BPG persetujuan bangunan gedung yang dahulu namanya IMB dari DPP PTS Tangerang Selatan. Yang ketiga adalah sambutan Ketua DKM, dan yang kelima adalah acara inti kita pada malam hari ini, yaitu kita dengarkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh guru kita yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Dan yang terakhir adalah penutup, dan sekaligus nanti ditutup dengan doa oleh guru kita. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Dr. Sofyan Hadi Musa MA. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين
صلوا عليه وسلموا تسليما. يا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Haji Sofyan Hadi Musa MA telah melantunkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dilantung ayat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari tercurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalir di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yang keempat adalah sambutan. Yang sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua DMI Kota Tangerang Selatan yang pada malam hari ini diwakili oleh Al-Ustaz Haji Insinyur Ali Akbar. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Izin saya diri karena kurang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih tidak pernah pilih kasih. Tuhan yang penyayang, sayangnya tidak terbilang. Berkat rahmat taufik hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keadaan kita mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya. Insyaallah kita yang hadir di masjid ini juga keluarga kita di rumah. Semoga di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, ulama kita, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LCMA. Masya Allah, saya sering melihatnya di TV Pak. Sekarang di samping saya tadi kayak deg-degan saya Pak. Terima kasih Pak Kiai. Keberkahan buat Pamulang, Tangerang Selatan bisa kehadiran beliau. Semoga kita kecipratan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al Hidayah Kiai Imron Kamil, juga sekretaris Pak Sandi. Juga yang kami hormati Qori kita, alhamdulillah tadi luar biasa membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari doa Allah Subhanahu Wa Taala. Juga yang kami hormati dari Babinsa, dari Koramil ya, mewakili dari Babin Kantimas, juga dari Kelurahan Pamulang Barat, dan sahabat saya Pak Ustadz Haris dari DPM PTSP. Nah, kalau bahasanya perizinan satu pintu. Alhamdulillah beliau pejabat juga Ustadz. Juga para kiai, para ustadz, para alim ulama, ibu-ibu ustazah, dan semuanya yang hadir. Mohon maaf tidak sebutkan satu-satu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat tajim kami. Pertama, izinkan saya berbicara di sini mewakili Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang Selatan, Ustadz Dr. Andes Haji Heli Slamet. Beliau seyogianya hadir di sini, tapi mewakilkan saya sebagai bendahara DMI Tangsel untuk mewakili beliau di acara Maulid. Sebenarnya itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz bahwa nanti tanggal 14 Oktober 29 Rabiul Awal Ali Akbar datang di masjid ini Al Hidayah. Benar Pak Maman ya? Itu sudah di sebenarnya nggak tahu tuh. Kalau alhamdulillah Pak Heli ke Pondok Aren dengan Pak Wali Kota, saya suruh kemarin ketemu kiai kita, alhamdulillah. Ya Allah, ini hati saya mudah-mudahan ini menjadi saksi kita di akhir nanti, mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga. Amin. Biarin di emperan nggak apa-apa, yang penting surga ya Bapak Ibu. Kalau kiai mah surga VIP. Nah, terus beliau juga titip salam masjid-masjid yang ada di Tangsel ini dimakmurkan, dan kita mau makmurkan karena insya Allah berkah kalau kita sebagai pengurus masjid mau makmur masjid dan dikmakmurkan masjid, pasti itu minimal ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dah. Kalau kita melihat orang beriman, kata Buya Hamka, lihat dari subuhnya, begitu. Kalau melihat orang Islam, lihat di Jumatnya, begitu. Ya mungkin maaf kalau salah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pejuang subuh. Amin. Dan jangan lupa, karena udah ada kiai kita, saya cuma 5 menit lah, kurang dikit. Karena saya tidak mau mendahului beliau, takutnya salah ngomong saya. Saya cuma tugas saya mewakili Ketua DMI Kota Tangerang Selatan, Ustadz Heli Slamet. Masjid ini insya Allah akan punya IMB kalau dulu ya. Sekarang PDB. Ya Pak Haris ya. Insya Allah masjid di Tangsel semuanya IMB-nya atau PDB gratis dari Wali Kota Tangerang Selatan, nggak bayar. Cuman yang bayar ngurusnya aja, ngurus ngojek dan segala macam. Jadi masjid di Tangsel baru 10% dari 728 masjid yang ada di Tangsel. 10%-nya berarti ada 78 sampai 80 masjid yang baru punya IMB. Kenapa? Karena lagi diurus, sisanya lagi diurus. Banyak kendala, terutama mungkin wakafnya, terus pasos-pasum dan sebagainya. Insya Allah masjid ini sudah jadi nih IMB-nya. Insya Allah nanti tidak ada yang berani menggugat. Masjid ini punya Masjid Al Hidayah. Dan insya Allah semuanya di periode DMI Pak Heli Slamet mudah-mudahan minimal 50% punya masjid-masjid punya IMB. Kalau Bapak Ibu punya KTP, masjid juga harus punya. Mungkin itu aman ya. Kalau udah punya IMB, insya Allah siapapun tidak berani gugat. Insya Allah udah legal, resmi. Nah, jangan cuma kita doang punya KTP, masjid juga punya surat-surat. Ya, mungkin itu. Mumpung gratis nih dari Wali Kota, nggak bayar. Paling ya saya bilang itu, ongkosnya aja ke DPM TSP, ngurus ke FKUB, ngurus ke mana lagi, ke Kemenag. Itu banyak Pak. Ini saya yakin kalau udah punya MB pasti punya SIMAS dari Kementerian Agama, Sistem Informasi Masjid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang penting tadi dari Qori kita di ayatnya menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Insya Allah kita rajin selawat, pembuka rezeki buat kita. Selawat apa? Selawat nariyah. Bisa nggak nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Ya begitulah, ibu-ibu pasti rajin lah kalau di masjid, di musola, di majlis taklim. Atau selawat tibil kulub.
Bisa ya, Tibul Qulub, selawat obat hati, atau selawat apa lagi? Selawat Fatih. Selawat apa lagi? Selawat Munjilat. Selawat apa? Selawat, pokoknya kalau bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Minimal itu yang bisa. Karena kalau kita mau diakuin umat Nabi Muhammad, kita harus bisa selalu baca selawat. Banyak Bu berkahnya baca selawat. Itu aja mungkin Pak Kiai ya, mohon izin. Tadi kor kita juga kita mewajibkan untuk baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ada keberkahan dari baca selawat itu. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang cinta Nabi Muhammad SAW dan mendapat berkah, dan insya Allah nanti ketemu beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, lebihnya nggak ada, kurangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Isrul Haji Ali Akbar selaku wakil dari Dewan Masjid Indonesia DMI Tangerang Selatan. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sambutan yang kedua, maksud kami yang kedua adalah penyerahan BPG, persetujuan bangunan gedung yang dahulu namanya izin mendirikan bangunan, yang pada malam hari ini akan diserahkan langsung oleh Ketua DPP PTSP yaitu Bapak Haris Jaya Prawira kepada Bapak Sandiaga Aditya dan Bapak Talib Abdullah untuk bisa menerima, dan sekaligus nanti berkenan Bapak Haris Jaya Prawira untuk memberikan kata sambutan yang sedikit. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah Masjid Al-Hidayah di Pemulang ini, kami mewakili pemerintah Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan unit kerja dari pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memberikan pelayanan perizinan. Pada malam hari ini atas perintah Bapak Wali Kota Bapak Benjamin Daphni untuk menyerahkan persetujuan bangunan gedung. Di sini ada dua dokumen. Yang pertama adalah KRK. Ini namanya dokumen pertama KRK, surat keputusan Wali Kota tentang ketetapan rencana kota. Kesesuaian lokasi ini dengan rencana detail tata ruang pemerintah Kota Tangerang Selatan. Mohon diterima, ini adalah namanya ketetapan rencana kota. Ketetapan rencana kota. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah ini namanya PBG. Mohon izin Pak Kiai, ini adalah PBG, persetujuan bangunan gedung. Yang dulu namanya adalah IMB, izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan ataupun persetujuan bangunan gedung ini diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan atas perintah Bapak Wali Kota sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan aspek legalitas dari setiap bangunan gedung yang ada di lingkungan di Kota Tangerang Selatan, wabil khusus ini untuk rumah ibadah. Dan sebagai salah satu persyaratan pembentukan dari IMB ataupun PBG ini adalah alas hak. Memang banyak sekali untuk pemenuhan IMB ini ataupun PBG ini masih sedikit ada wilayah administratif, yaitu alas haknya yang masih belum jelas, wakaf atau apa. Nah, untuk bangunan gedung ini berdiri di atas pasos fasum ya Pak. Kemudian untuk pasos fasumnya pun sudah mendapatkan izin pemanfaatan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Maka dari itu sudah lengkaplah aspek legalitas untuk bangunan dari Masjid Al-Hidayah yang kita cintai di sini. Mudah-mudahan dengan terpenuhinya aspek legalitas ini bisa memberikan kenyamanan dan untuk para pengurus lebih lebih bergiat lagi untuk memakmurkan masjid ini.
Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Pengurus. Kami mewakili dari Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Daphni, dengan segala hormat menyerahkan persetujuan bangunan gedung untuk Masjid Al-Hidayah ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haris selaku Ketua DPPTS yang alhamdulillah secara resmi masjid kita sudah punya IMB lalu PBG ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menambah keberkahan masjid kita di lingkungan kita ya, Masjid Al-Hidayah terutama. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Hidayah. Seharusnya nyambut adalah Profesor Dr. Sukron Kamil MA. Beliau masih di Surabaya, tapi beliau sudah landing ke bandara. Perjalanan menuju ke masjid, mudah-mudahan sampai ke masjid kita ya. Namun dalam hal ini akan diwakili langsung oleh Bapak Haji Purwo Sidojo. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah, hamba Allah yang beriman, mohon izin kami mewakili Ketua DKM Bapak Profesor Dr. Sukron Kamil yang pada saat ini beliau sedang tugas dinas di luar kota. Rencananya memang malam ini sampai di Pamulang. Mudah-mudahan sebelum acara ini berakhir, beliau telah sampai di masjid kita, mudah-mudahan. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mewakili Ketua DKM menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz Bapak Muhammad Khalil Nafis LCMA PhD yang berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami. Beliau adalah salah satu ketua di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya juga kepada Bapak Haji Insinyur Ali Akbar MSI yang mewakili Ketua Dewan Masjid Indonesia Tangerang Selatan yang tadi telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Haris Jaya Prawira. Beliau adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang tadi bersama Bapak Sru Wahyudi yang salah satu pejabat di DPM PTSP menyampaikan yang dulu disebut izin mendirikan bangunan yang sekarang disebut persetujuan bangunan gedung. Jadi kalau dulu singkatannya IMB, sekarang singkatannya PBG. Terima kasih. Mengenai IMB ini, kami sangat berterima kasih kepada pihak DMI karena pihak DMI lah yang senantiasa mendorong kami, mendorong pengurus DKM untuk segera mengurus IMB-nya agar masjid menjadi
legal dan juga tidak digoyahkan oleh isu-isu yang mengatakan masjid bisa dibongkar kalau tanpa izin dan sebagainya. Selanjutnya kami mewakili Ketua DKM juga mengucapkan terima kasih dengan Bapak Heri yang mewakili Kelurahan Pamulang Barat, dan juga terima kasih kami kepada Bapak Ade Supriyatna dan juga Bapak Simangunsong yang mewakili Koramil Kecamatan Pamulang. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Asep Rufiana yang mewakili Babin Kamtipmas Kecamatan Pamulang, Polsek Pamulang. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua hadirin, Bapak dan Ibu yang senantiasa mengisi masjid kita ini dengan memakmurkannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu laksanakan senantiasa mendapat ridha Allah SWT. Dan juga tentunya kami mewakili DKM mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan malam ini maupun kegiatan-kegiatan sebelumnya terlalu banyak kekurangan di sana sini. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Purwosutejo yang telah memberikan kata sambutannya mewakili Ketua DKM kita Profesor Dr. Sukrun Kamil MA. Baik Bapak dan Ibu sekalian, silahkan dinikmati dulu snacknya. Jadi kalau nanti jawab salam takutnya pas ngunyah selek lagi terus. Dipersilakan dinikmati dulu. Dan mejanya nggak usah, sampingnya aja. Mic-nya naik. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu acara inti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LCMA. Dan alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Untuk itu kepada Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, waktu kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-Ibu sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Profesor Insinyur Syukron Kamil yang masih dalam perjalanan menuju di sini. Mudah-mudahan perjalanannya selamat dan lancar sehingga bisa silaturahim di akhir acara ini barangkali. Tadi diwakili oleh Pak Haji Purwosutejo menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah, ini masjid yang megah, ya, dikelola oleh Profesor Doktor
Biasanya profesor itu malas ke masjid, biasanya profesor, karena lebih senang mikir daripada kontemplasi. Orang yang sering ke masjid itu biasanya sering kontemplasi. Ini berarti antara intelektual dan spiritualnya itu berjalan searah. Saya pikir penting begini, masjid-masjid itu dikelola orang-orang terpelajar, sehingga di masjid selain pengajian ada juga kajian. Itu penting. Apalagi saya ngelihat di sini banyak teman-teman juga dari UIN di sini. Ada guru saya di sebelah ini, Pak Kiai Haji Hasanuddin. Itu kiainya kiai itu. Karena yang mengeluarkan fatwa di MUI beliau. Jadi itu namanya kiainya kiai. Jadi kiai itu ngikutin fatwanya yang beliau keluarkan gitu. Di sini juga tadi kenalan dengan dosen tarbiyah, kan nyaramain dosen itu paling nggak enak ini. Ada Yai Sofyan ini, jadi ceramah begini kita nanti santai saja, dan alhamdulillah ada bangku sehingga bisa lebih santai ya. Ada ketua DMI ya, jadi enak Bapak-Ibu sekalian kalau ceramah di depan orang pinter itu nggak perlu ceramah, cuman ngingat-ngingat bareng aja. Yang kedua juga enaknya kita duduk, cuman kalau duduk begini saya khawatir oleh ibu-ibu dikira tidak bisa berdiri gitu loh. Jadi saya sebenarnya ibu-ibu bisa berdiri, cuman karena disiapin bangku daripada mubadzir saya jadi duduk gitu ya. Saya paling takut dituduh tidak bisa berdiri. Bapak-Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul silaturahim di akhir bulan Rabiul Awal. Jadi kalau maulidan itu di mana-mana kita jadi kegembiraan. Saya selalu mengingatkan bahwa sebenarnya bukan peringatan kalau maulid Nabi. Yang benar itu perayaan. Jadi merayakan, maka di antara merayakan itu biasanya ada makan-makan. Saya tidak tahu ini apa ada makan-makannya atau cukup dengan kue-kue ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mengutip definisi maulid Nabi yang disampaikan oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa itu. Apa disebut dengan maulid Nabi? Huwa ijtima'un nas, kumpul-kumpul. Jadi nggak ada maulid Nabi itu sendirian. Jadi pasti maulid Nabi itu rame-rame. Karena rame-rame, ya pastinya kita ngundang-ngundang. Jadi syaratnya itu harus rame maulid Nabi. Huwa ijtima'un nas. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, pasti ada bacaan Al-Qur'annya. Tadi Ustaz Sofyan sudah baca Al-Qur'an. Itu rukun wajib bagi yang maulidan Nabi. Jadi kalau maulid Nabi tiba-tiba langsung ceramah itu kurang afdol maulidnya. Ya. Wa ijtima'un nas wa riwayatul wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril warid itu mabda'i amrin Nabi. Cerita tentang Nabi, nanti akan cerita tentang Nabi. Cuma yamudulhum simatu ya'kulunahu wa yansarifuna. Kemudian ada makan-makan baru pulang. Jadi nanti kalau belum ada berkatnya sampai subuh jangan pulang. Jadi kalau malam ini belum ada berkatnya, ini kan maulidan itu dapat berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Umat Nabi Muhammad itu menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik karena ada berkah. Makanya kalau kita ketemu itu salam jangan assalamualaikum, nggak cukup, harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai berkahnya. Kedamaian bagi kalian. Wah, ini kalau bicara kedamaian saya ingat Palestina ini. Ya Allah, ini Bapak sekalian. Intermezzo dulu sebelum ngomongin maulid Nabi. Kita ini tenang, ketawa ketiwi, santai, nyaman. Coba bayangkan ibu bapak sekalian dengan saudara-saudara kita di Palestina.
Mereka setiap saat itu disakiti, dipenjara, dibunuh, baru ngelawan sekali saja udah dicap teroris. Coba bayangkan media kita ini. Makanya kemarin itu Majelis Ulama Indonesia menyerukan ada kunut nazilah, karena yang bisa kita berikan ya doa kepada mereka. Ini musibah. Kemudian bagi yang sudah gugur kita sholat gaib. Jadi memang di sana itu negeri konflik, ibu bapak sekalian. Mulai dari 3000 tahun sebelum Masehi disebut dengan tanah Kan'an. Kemudian setelah itu ketika Nabi Nuh itu terkena banjir, itu mendaratnya di daerah Palestina dulu namanya Syam, meliputi Syria, Yordan itu dan juga Palestina yang sekarang juga Israel itu. 1000 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa itu lahir, itu sudah ada kerajaan yang namanya kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud saat dengan Tolut untuk memerangi Jalut. Itu juga ribuan juga pada perang saat itu. Dilanjutkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi di sana memang perang terus Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir kan pada tahun 1917 yang Inggris menjanjikan kepada Israel, 2018 itu baru menjajah. Sebelum menjajah sudah dikasihin orang lebih dulu sama Inggris. Coba bayangkan. Padahal Palestina itu sudah ada juga di 1300 tahun sebelum Masehi juga sudah ada. Jadi Palestina itu ada yang memaknai adalah musuh nenek moyang Yahudi. Tapi di sana sebenarnya antar agama nggak bermusuhan. Yang bermusuhan itu adalah kaum Zionis yang meyakini akan menjadi negara Israel. Zaman Fir'aun ketika Nabi Musa itu juga diperbudak oleh Fir'aun karena orang Israel sering membantah. Ya, pada saat Romawi juga begitu. Saat Persia, maka sekarang kalau Iran mendukung juga ada dengan kerajaan Persia. Itu adalah negeri 1000 nabi kata orang. Nabi Muhammad pun sempat singgah di Baitul Maqdis sebelum pergi ke Sidratil Muntaha. Saya tidak tahu maknanya apa dari Allah Subhanahu wa taala kok selalu konflik sepanjang masa. Ya. Dan tidak sedikit yang terbunuh 1000, 1300, yang luka-luka 6000. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekian besar itu. Maka kalau Islam mengatakan assalam kedamaian, ya, al-Islam itu perdamaian, betapa indah nama agama kita, dan kita ikut prihatin dengan yang terjadi di Palestina. Makanya kita menyerukan juga kepada pemerintah untuk bebas aktif, itu aktif mendamaikan. Karena juga Palestina ketika two state resolution itu yang diberikan oleh di dalam tahun 48 ketika saat deklarasi kemerdekaannya, ternyata terus dicaplok tanah-tanah Palestina itu. Dan yang memang menjadi peperangan ya di Gaza itu. Ketika tahun 67 juga perang yang 6 hari perang itu, Israel sendiri dikepung oleh Mesir, Yordan itu, dan aman menang juga gitu, dan tambah memperluas jajahannya. Ini kita berpikir Bapak sekalian, keprihatinan kita sampaikan, maka minimal doa. Kalau ada masjid umpamanya support nyumbang-nyumbang, jangan sembarang menyumbang, pastikan yang lewat yang terpercaya. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Islam assalamualaikum, salam itu damai. Lalu dicap membela tanahnya dicap teroris. Ini ya bolak-balik. Saya kemarin menonton juga di dua sisi TV One itu, orang yang membela Israel kayak kita yang salah, kayak Palestina yang salah. Jadi sikap Indonesia jelas mendukung kemerdekaan dan kedaulatan dari Palestina itu. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan berkahnya, tambahnya kebaikan. Makanya orang ketika bertemu di antara kita disebutkan oleh Nabi, afsyus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum minimal. Dalam tingkah laku pastikan dimanapun kita bawakan kedamaian. Itu pesan Nabi pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah.
afsyus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Sebarkan kedamaian, banyakin silaturahim, banyakin kita bagi-bagi makan. Jadi pesan Nabi, bagi-bagi makan. Kenapa Pak makan penting? Karena orang itu seringkali menyembah tergantung siapa yang ngasih makan. Kalau dia tergantung kepada Allah, maka menyembah Allah. Tapi kalau cara makannya menggantung pada orang, dia bisa nyembah orang. Makanya kalau kita sebut buzzer itu ya, buzzer itu kadang-kadang tergantung pendapatnya, tergantung pendapatan. Makin gede pendapatannya, pendapatnya makin nyaring. Dan saya itu ketika membela Palestina dihajar habis di Twitter saya. Cuman kita biasa saja, ini nggak tahu anonim begitu orang-orang yang sudah bayaran. Makanya ibu bapak sekalian, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita menyembah falyabudu rabb, maka sembahlah Rabbnya Baitullah. Apa alasannya? Alladzi at'amahum min ju', karena memberi makan dari lapar kita. Wa amanahum min khauf, karena memberi keamanan. Jadi menyembah Allah itu alasannya dua. Pertama yang memberikan makan kita, yang kedua memberi rasa aman kita. Kalau dua-duanya disandra, kita akan menyembah orang yang menyandra. Kalau kita menggantungkan makan pada orang, ia akan bekerja apa saja, yang penting dikasih makan sama orang. Atau orang yang disandra dengan keamanan, awas lu punya rahasia, punya istri kedua, saya kasih tahu sama istri yang pertama. Nah dia udah ikut terus tuh. Punya apa lagi? Dia punya korupsi, diketahui oleh orang, saya akan buka kalau Anda tidak ikut. Pasti ikut dia kesandra. Kenapa? Kalau dibuka dia masuk penjara. Jadi dua itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi alasan kita menyembah Allah. Maka kita warahmatullahi, minta rahmat kepada Allah, dan kita juga saling memberi makan. Biar apa? Orang Islam itu tergantung kepada Allah, dan Muslim yang punya memberi pada yang lain. Wa at'imut ta'am, maka wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam saat orang-orang tidur. Ini konsep Nabi, tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dengan damai. Pesan Nabi pertama kali hijrah nyampe di Madinah. Jadi banyakin teman, banyakin nyebarin damai. Jangan lupa kita juga memberi makan. Kalau malam-malam saat orang tidur kita sholat. Saat orang tidak ingat kepada Allah, kita ingat tadkhulul jannata bisalam, kita akan merasakan surga di dunia dan surga di akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita silaturahim begini, maulidan itu ya silaturahim. Makna hadis itu ada di kita. Coba ngumpul-ngumpul begini Bapak Ibu sekalian, malam minggu begini. Ini kan harusnya malam minggu tuh jalan-jalan, ya santai-santai cari makan gitu. Ternyata nyampe di masjid juga nggak ada makan-makan. Saya pikir tadi itu ada kebuli, ada apa. Sudahlah tahun depan lah kalau nggak gitu ya. Jadi besok tahun depan itu, ini ingat ceramah Maulid Nabi Kiai Khalil Nafis, besok Maulidan harus ada makan-makan. Catat itu. Kapan Pak? Ini kan dimulai jam 8, ba'da isya bisa makan dulu. Panitianya lupa, kalau ditarik masing-masing bisa jadi. Setuju Bu? Setuju Pak? Catat panitia. Jangan lupa ya. Besok tuh kalau diundang lagi saya mau tanya, ada makan-makannya enggak gitu. Kalau enggak ada, enggak jadi saya datang lagi gitu. Ini katanya As-Suyuti loh, bukan kata Khalil Nafis. Summa yamuddu lahum simatu ya'kulunahu wa yansarifunahu. Kemudian dari kumpul-kumpul baca Quran, nanti saya bicara soal riwayat Nabi, hadis Nabi. Summa yamuddu, yamuddu itu manjangin, menghidangkan, simatu ya'kulunahu, makan makanan yang dimakan bersama. Makanya kalau ada Maulid Nabi itu ada berkahnya, ada berkatnya. Nah, kebagian berkat enggak nih?
Kenapa disebut berkat, Pak? Berkat itu kan berkah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Berarti selain yang dimakan ditenteng bawa pulang, itu berarti kelebihan dari yang dimakan, dari berkah jadi berkat. Jadi bukan sembarangan namain berkat itu. Makanya lebihnya dari yang dimakan, lebih kebaikan dibawa ke rumah, maka tidak boleh ada tersisa di tempat acara, dimasukin dalam plastiknya bawa pulang ke rumah. Tapi ini malam ini nggak ada. Nggak, bukan berarti saya minta berkat, tapi cuman kalau nggak bawa berkat itu kadang-kadang istri ditanya, dari mana kondangan Maulid Nabi, mana berkatnya? Nggak ada. Oh berarti punya yang kedua. Bapak bisa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini mencari berkah dari Rasulullah, maka ada maulidan. Saya tidak mengatakan peringatan itu Isra Mi'raj. Kalau maulid Nabi namanya perayaan. Ini nama-nama kok diubah-ubah kayak IMB aja dengan perizinan. Ini IMB ini kan nama-nama diubah, izin mendirikan bangunan diubah jadi persetujuan apa? Gedung, bangunan gedung. Wah. Persetujuan bangunan gedung. Nah, jadi kalau persatuan bangunan rumah nggak bisa, bangunan ini. Jadi di Indonesia ini banyak berubah-berubah, Pak. Saya ngapalin berkenaan dengan masuk perguruan tinggi, UMPTN, UM, macam-macam sampai lupa. Tiap tahun itu berubah. Jadi orang kita senang ngubah-ngubah nama sebenarnya, yang sudah paten diubah terus. Nah, kita banyak yang salah juga istilah peringatan itu Isra Mi'raj biar orang ingat terhadap kejadian yang luar biasa. Tapi kalau Maulid Nabi itu perayaan. Kenapa perayaan, Pak? Ada dalilnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu surat apa tuh Ustaz Sofyan? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu surat apa, ayat berapa itu? Saya ini orang NU Bapak Ibu sekalian. Orang NU itu kelemahannya hafal ayatnya lupa nomornya. Itu bedanya sama Muhammadiyah, ingat surat dan nomor ayatnya, lupa bacaan ayatnya. Jadi kalau ada orang ceramah surat umpamanya Al-Baqarah ayat 12, itu pasti orang Muhammadiyah. Tapi kalau saya mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bukan peringatan tapi perayaan. Kenapa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Lupa nomor ayatnya, itu pasti orang NU. Saya termasuk. Qul, katakanlah Muhammad, bi fadlillahi dengan fadl, keutamaan, wa rahmatihi dan rahmatnya Allah, falyafrahu maka bergembiranya. Faraha itu gembira, farihah itu gembira. Fadl itu apa? Fadlun itu adalah datangnya Nabi Muhammad, kelahirannya Nabi Muhammad. Itu dalam tafsirnya Ibnu Katsir dan At-Tabari. Wa rahmatihi dan Al-Quran. Ada yang mengatakan fadillahi adalah Islam, wa rahmatihi adalah Al-Quran. Gak mungkin ada Islam, gak mungkin ada Al-Quran tanpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka falyafrahu, maka bergembiralah. Jadi gembira. Makanya nggak boleh ada yang sedih. Maka adanya seperti halnya di Jawa karnaval, hias-hias, maulidan nih, apa ada arak-arakan. Namanya kita gembira dalam bentuk apapun dengan kelahiran Rasulullah SAW, itu namanya maulidan. Maka disebut dengan bulan Maulid, bukan Rabiul Awal. Karena apa? Identik dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Libanon itu Bapak Ibu sekalian, kalau dan Maulid itu lampu-lampu di jalan, hias-hiasan, lalu ada petasan. Jadi Betawi itu ada tradisi Libanonnya. Kalau ada acara-acara, saya kemarin Maulidan di Ciputat itu,
Pas lagi ceramah, duar, saya pikir bom dari Palestina. Ternyata itu adalah petasan gaya Betawi. Kan Betawi gitu, ada petasan. Ternyata itu tradisi Libanon, Bapak Ibu sekalian. Sama saya kemarin tuh, saya ke Uzbekistan kemarin. Minggu lalu tuh ke Uzbekistan saya. Masya Allah. Ternyata orang-orang tua dulu yang pakai jilbabnya begini ke belakang, begini dikundil gitu doang, itu ternyata gaya di Uzbekistan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tradisi miripnya minimal, meskipun saya tidak menemukan risetnya, tetapi hasil penuturan para masyayikh di sana ada unsur di situnya. Kenapa? Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi itu dari Samarkandi. Al-Maturidi itu di Samarkand, dia dikuburkan di Samarkand. Yang tahu ngikutin Toriko Naksabandiyah itu dari Bukhara An-Naksabandi. Begitu juga Imam Bukhari itu ada lahirnya di Bukhara, maka Al-Bukhari itu 6 jam perjalanan dari Tashkent melewatin Samarkand baru ke Bukhara. Imam Bukhari itu lahirnya di Al-Bukhari, tapi wafatnya ada di Samarkand, namanya di Khortang, perjalanan sekitar 3 kilo dari kota Samarkand itu. Itu tokoh-tokoh di sana. Jadi kalau ke sini ke bawah cara berislamnya itu kan ada ke sana. Pakai sarung ini sarung kan paling enak Bapak Ibu sekalian. Sarung ini paling elastis. Bisa dibuka ke atas, bisa dibuka ke bawah. Tanya bapak-bapak itu. Kalau pakai celana nggak ada jalan lain dibukanya, hanya ke bawah. Tapi kalau pakai sarung itu bisa dibuka ke atas. Biasanya yang sering pakai sarung itu anaknya banyak. Yang ketawa nih yang sering pakai sarung kayaknya. Jadi emang elastis, ISIS Bapak Ibu sekalian. Apalagi pakai sarung nggak pakai daleman. Itu semriwing itu. Bapak Ibu sekalian, ternyata ini nggak jauh-jauh dari mana? Dari India. Penulis ya kitab Fathul Mu'in itu Al-Malibari itu dari India, Bapak Ibu sekalian. Ternyata kayak seperti simaan menjelang Maghrib itu saya menemukan di Maroko. Saya pernah post doktor saya itu di Maroko. Di sana itu cara ngafalin Quran kalau mau dipraktekkan di sini setiap bulan itu hatam. Gimana caranya Bapak Ibu sekalian di sana? Ba'da maghrib setengah juz, ba'da subuh setengah juz. 1 bulan hatam. Jadi kalau cara mengulang hafalan itu mereka udah nggak usah ngafalin, sudah ngikutin orang tuanya saja. Jadi di tasmi ba'da maghrib, di tasmi ba'da subuh. Berarti mereka apa? Dari maghrib itu nunggu sampai isya iktikaf bareng-bareng. Ba'da subuh sampai duha dia nggak keluar. Orang yang sholat subuh iktikaf di masjid, kemudian sholat duha itu pahalanya sama dengan pahalanya umroh dan haji. Jadi ibu bapak sekalian yang nggak sempat umroh dan haji, nggak punya duit, sudah ba'da subuh jangan keluar lagi, zikir, nunggu duha, sholat duha, keluar pahalanya sama dengan haji dan umroh. Itu dilakukan ternyata di Maroko. Jadi orang yang simaan di kampung-kampung ternyata tradisi dari sana. Dan Ibnu Battutah itu traveler pertama muslim, lebih dari 40 negara dia jelajahi saat itu pernah ke Aceh. Dan hebatnya, ini ibu-ibu pasti nggak setuju, Ibnu Battutah itu setiap keluar rumah lebih dari 3 hari dia nikah lagi. Termasuk di Bangladesh, dia di Maldives juga menikah. Mungkin di Aceh juga menikah juga. Karena lewat ke Aceh balik lagi ke Mekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tradisi Islam itu ternyata nyambung. Sama dengan tradisi Maulidan. Hanya di Indonesia Pak Maulidan Pak, banyak di luar negeri. Di Maroko itu besar-besaran. Juga di Mesir juga ada Maulid Nabi. Sekarang sudah mulai Maulid Nabi itu di Arab Saudi. Sudah mulai ada Maulid Nabi. Sekarang Bapak Ibu sekalian, Maulid Nabi dengan sekarang pengajian apa bedanya? Kemudian orang mengatakan bid'ah, terus bid'ahnya itu di mana? Di zaman Nabi juga nggak ada halakoh, apalagi tabligh akbar, nggak ada di zaman Nabi. Jadi kalau argumentasinya Maulidan Nabi dianggap haram, dianggap bid'ah sayyi'ah karena tidak ada di zaman Nabi, kalau begitu
ngaji S1, S2, S3 itu orang sekolah nggak ada di zaman Nabi, apalagi sampai eskopior. Jadi saya ingin meluruskan kalau ada orang yang masih menyaksikan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu variatif tadi kita sampaikan. Yang penting falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Saya kemarin itu juga ngisi di Kemenkeu undangan Maulid Nabi, Pak. Nyampe di sana itu ya nggak ada baca Al-Qur'an, tiba-tiba duduk dipersilahkan ke Khalil ceramah. Lah ini sama aja dengan ceramah biasa, apa bedanya? Ya sama, juga nggak ada makan-makannya. Demikian juga paginya, siangnya saya ngisi di Lemhanas, paginya, siangnya di Kemenkeu, paginya di Lemhanas. Begitu juga ketemu dengan Gubernur Lemhanas, ngobrol-ngobrol, sambutan, saya ceramah. Terus apa bedanya dengan yang lain? Yang penting pada saat itu falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u. Hendaklah bergembira karena gembira itu dengan kelahiran Nabi Muhammad lebih baik dari apa yang kita kumpulkan, pangkat, harta, bahkan dengan anak sekalipun itu lebih baik adalah ketika gembira dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak-Ibu sekalian, kalau kita menampakkan kegembiraan begini ini karena perintah falyafrahu, perintah Allah. Nabi mensyukuri enggak, Pak? Nabi mensyukuri. An Abi Qatadah radhiyallahu an, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil isnain. Rasulullah dari Abi Qatadah disebutkan, Rasul ditanya tentang kenapa ya Rasul kok selalu puasa pada hari Senin? Yauma wulidtu, aku dilahirkan hari Senin. Wa yauma ub'atsu, dan hari Senin aku mendapatkan wahyu pertama kali. Jadi Nabi melakukan puasa. Kalau Nabi Muhammad itu cara merayakan maulidnya dengan cara puasa, umat Nabi Muhammad cara merayakannya dengan cara makan-makan. Itu bedanya umat Nabi Muhammad puasa, umatnya merayakan dengan cara makan-makan. Itu rahmatnya Rasulullah. Coba kalau kita merayakan maulid Nabi dengan cara puasa, nggak bisa kumpul-kumpul. Coba Bapak Ibu sekalian diundang, nggak ada makanan, besok nggak balik lagi. Saya mau syukuran Pak, dapat nikmat pindah rumah. Profesor, alhamdulillah. Prof, mohon maaf nih Prof, mulai tadi kita udah nyinggung-nyinggung soal makan Prof. Ini bertanggung jawab Ketua Takmir Masjid. Saya sampai jam berapa nih Bu? Sampai jam berapa? Saya tadi kan janji saya ceramah sampai Ketua Takmir itu datang. Kalau sudah datang, saya berarti ketika Prof Syukron sudah datang, berarti saya sudah selesai tugas saya. Jadi udah bisa menunggu beliau sampai silaturahim. Nah ini kalau saya tambahkan sampai jam 12 itu adalah kerelaan saya. Harusnya hanya sampai sekarang, tapi saya tambah sampai jam 12. Setuju? Oh kayak setuju. Kayak beneran setuju. Saya yang nggak setuju kecapean ya. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok judulnya kalau maulidan diubah jadi perayaan. Karena kita merayakan kegembiraan. Implementasi gembira itu dilakukan oleh paman Rasulullah, dilakukan oleh kaum ya di Mekah dengan hadirnya Rasulullah. Semua ya menunjukkan kegembiraan, maka kita gembira. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi ayat dibacakan oleh Ustaz Sofyan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu kan menunjukkan bahwa Allah itu gembira. Allah itu senang, al-Mustafa. Wa malaikatahu, kalau Allah itu bersolawat, artinya Allah itu meridhoi dan merahmati. Nggak mungkin Allah berdoa, wong Allah yang maha kuasa. Sholat itu artinya doa. Ayo kita sholat, artinya doa. Ketika datang ajaran Islam, sholat dimaknai aqwalun wa af'alun,
muftatahatan bitakbir, mukhtatamatan bitaslim. Kemudian jadikan sholat seperti yang kita lakukan itu, ada takbir, ada bacaan. Itu setelah Nabi Muhammad mendapatkan kewajiban sholat. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Oleh karena itu kita Allah bersolawat, artinya sholat itu memberikan rahmat dan ridhonya. Kalau malaikat mendoakannya, mentasbihkan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, artinya ta'zim, menghormati, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Asyuyuti dalam definisi tadi, summa yamuddu lahum simatu ya'kulunahu wa yansarifunahu. Kemudian makanan itu dihidangkan, dimakan, setelah makan mereka pulang. Kenapa itu? Innahu minal bid'atil hasanati, bid'ah baru tapi itu baik. Kenapa? Lima fihi min ta'zimin nabi, karena ini bagian dari ta'zim pada Rasulullah. Sebagaimana tadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wa idharil farahi, kegembiraan itu perlu ditampakkan, diekspresikan. Makanya ada hias-hiasan, ada namanya acara yang arak-arakan, ada lomba, ada dibikin meriah. Mungkin tahun depan masjid ini takmirnya bisa bikin meriah dalam rangka apa? Perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, Maulid itu merayakan kegembiraan, intinya adalah sholawat. Saya nggak tahu tadi diawali dengan sholawatan nggak Pak? Ada, alhamdulillah ada sholawatan, baca sholawat. Oh yang ada cuman Allahumma sholli ala Muhammad Pak. Ya kita bisa sholawat kan bisa dikreasi, mendoakan, menyampaikan bisa dikreasi. Yang penting tidak melanggar dari syariat. Jadi solawat itu mahar, mas kawin untuk kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu solawat. Ibu bapak kalau doa tidak ada solawatnya, itu tidak ada maharnya, nggak tembus. Makanya diawali solawat dan akhirnya dengan hamdalah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tapi pertama harus sholawat, itu mahar. Setiap orang doa diawali dengan sholawat pasti diterima. Saya kok doa melalui jadi orang kaya, kok nggak kaya-kaya Pak? Atau ada dosen, mulai dulu saya doa Pak ingin jadi profesor, tapi nggak profesor-profesor. Kayaknya jadi profesor itu lebih sulit daripada masuk surga Pak. Karena masuk surga gampang, sholawatan udah masuk surga. Kalau mau jadi profesor harus punya Scopus. Ternyata lebih sulit jadi profesor. Kenapa saya doa kok nggak dikasih? Mungkin ada yang doa pengen dapat jodoh, kok nggak dikasih jodoh? Bapak Ibu sekalian, semua doa yang diawali dengan sholawat pasti diterima. Tapi apakah dikasih? Tunggu dulu. Kalau Allah itu sayang kepada kita, doa kita akan diterima, tapi dikasih pada saat kita sudah pantas. Sebelum kita pantas nggak dikasih. Doa, ya Allah mudah-mudahan dapat istri, tapi masih anak-anak kecil seperti yang main di belakang itu. Dikasih istri, bukan tambah baik, tambah buruk. Makanya Allah nggak memberikan istri sampai dia waktunya menikah. Itu kalau Allah sayang. Tapi kalau Allah sedang menjorokin, nama kata orang jorokin katanya, udah kamu minta saya kasihin aja, tapi kamu belum pantas, mungkin nikmat yang diterima bukan tambah kebaikan, tambah keburukan. Artinya nikmat yang diberikan oleh Allah bukan menjadikan barokah, tapi menjadikan laknat. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau Allah sayang pada kita. Jadi semua akan diterima, diberikan pada saat pantas. Selama di dunia tidak pantas, Allah akan berikan di akhirat kelak. Itu doa diterima oleh Allah, asalkan diawali dengan baca sholawat. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa kok sholawat menjadi sangat penting? Karena itu
yang telah diamanahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu, perintah Allah, malaikat salawat, kamu sholawat, itu perintahnya. Maka maulidan itu mengekspresikan kebahagiaan sekaligus kita menyebarkan sholawat. Lalu dibikin cara sholawat dengan cara lagu. Ada sholawat menjadi sholawat fatih, ada sholawat munjiat. Sholawat dirangkaikan dengan doa. Ada sholawat kamilah, ya, dirangkai-rangkai dengan doa, bersolawat sekaligus doa. Itu kreasi ulama memudahkan kita mengkaitkan sholawat dengan doa kita. Yang nggak ngerti, wah bid'ah pak, nggak ada ajaran di zaman Nabi. Siapa bilang tidak ada? Wong selawatnya juga diperintahkan, doanya diperintahkan, ud'uni astajib lakum. Kemudian oleh ulama dijadikan cara yang mudah kita bersolawat sekaligus kita berdoa. Itu ulama memberikan, karena nggak semuanya umat Nabi Muhammad ini profesor, doktor. Tidak semua umat Nabi Muhammad itu bisa ngaji. Nah, tidak semua umat Nabi Muhammad itu ngerti agama. Maka ulama sebagai pewaris Nabi itu memberikan tools, memberikan cara-cara yang mudah mendekatkan diri kepada Allah tanpa belajar lama. Mulai kecil nggak pernah ngaji, mulai kecil nggak pernah bersentuhan dengan bahasa Arab, baca Fatihah aja sulit, gimana disuruh kasih baca bacaan yang panjang? Diberilah panca bacaan yang pendek oleh ulama agar mudah dilakukan. Itu tujuannya para ulama, bukan berarti bikin agama baru, tidak. Ibu bapak sekalian barangkali yang mantan-mantan karaokean, yang mantan-mantan dangdutan, mantan-mantan rocker, insap, kan pasti senang kepengen lagu-lagu. Dibikinlah sholawat itu yang berlagu. Haram nggak pak lagu pak? Nabi itu disambut dengan lagu ketika hijrah. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Itu sambutannya pakai hadrah, plakluk. Sekemarin itu nonton video orang ngamuk karena di dalam masjid ada Rabbana. Ini musik, ini haram ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum ngaji dulu, ya, jangan langsung jadi ustadz. Ini banyak sekarang ini ustadz yang lama-lama itu nggak mau jadi ustadz. Yang jadi ustadz orang yang baru sadar beragama langsung jadi ustadz. Dan hebatnya lagi langsung jadi mufti, langsung jadi fatwa. Saya ini sebagai ketua bidang dakwah di MUI beresin ini lama nih. Kenapa? TV itu ngundangnya banyak orang yang itu nggak penting ngerti agama, yang penting good looking. Lah kalau good looking ini kan jarang ustadz-ustadz yang good looking. Kalah sama orang-orang yang jadi artis. Akhirnya apa? Masya Allah, artis yang masuk TV. Tapi ngerti agamanya kagak, tapi semua pertanyaan soal agama dijawab. Kiai YouTube mau masuk itu tanyanya bukan buka kitab, bukan, bacanya Syekhona Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Profesor Dr. Google MSc. Nggak tahu asal usulnya ilmu dari mana. Berfatwa ditanya, saya baca di Google, Masya Allah, Google tulisan siapa? Nggak tahu, pernah baca. Ya Allah, ini penyesatan. Ilmu agama itu Bapak Ibu harus ada garisnya. Maka al ulama warasatul anbiya, itu garisnya. Gurunya siapa, gurunya siapa, gurunya siapa, disebut namanya sanad.
mata rantai keilmuan. Gurunya siapa? Man ta'allama bi ghairi muallimin fa muallimuhu asyaiton. Orang yang belajar tanpa tuntunan muallim, gurunya setan. Makanya sering banyak ngelamun. Ya, orang-orang yang bacanya kebanyakan nggak jelas jadi liberal. Orang yang banyak tidak jelas yang dibaca menjadi radikal. Semua orang salah kecuali dirinya yang benar. Ditanya dari mana dapat ilmu, saya baca di Google. Baca apa di Google? Terjemahan lagi. Tulisan siapa? Nggak tahu. Berarti ilmunya dari siapa? Laulal isnad, katanya tabi'in, laqala man syaa ma syaa. Kalau kita nggak ada mata rantai keilmuan, maka agama itu menjadi rasan-rasan, katanya dia, menurut dia, katanya dia. Maka kenapa dulu itu ada pondok pesantren? Dulu itu pondok pesantren karena ada kiainya. Oh, Kiai Syafi'i Hazami. Oh, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Orang dari Banten, orang dari Jawa Timur, orang dari Jawa Barat datang ke kiai itu untuk belajar karena kiai itu yang punya sanad. Kemudian daripada bolak-balik, dia mondok di tempat itu. Bagaimana ngambil ilmu itu saat itu? Al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan ilmu yang kemana-mana dihidangin, bukan. Saat itu. Maka ilmu itu penting Bapak Ibu sekalian, yang sebagai garis dari kenabian ini. Belajarnya jangan sembarang, belajar ke siapa. Nah, saya beresin di TV, saya bikin standarisasi, saya ngomong ke TV. Dulu itu di Metro TV nulis inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukan tanha. Ya salah, ribut akhirnya, ribut kemana-mana. Nulis tanha saja salah. Kalau tanha itu namanya melarang. Kalau tanha itu namanya teriak. Naha, Bapak Ibu sekalian. Jadi maknanya bisa berbeda antara kha, ha, antara sin, shin, antara sod, itu udah beda. Penulisannya ketika salah itu udah salah. Lain lagi makna tafsirnya, tafsir ini. Kemudian bagaimana cara mengambil makna di tafsir itu butuh guru. Makanya di TV itu kalau udah masuk TV, masyarakat dianggap sudah pinter. Alhamdulillah setelah itu mulai beres. Sekarang nggak penting orang itu ganteng masuk TV, sing penting itu alim. Ini udah bergeser nih sekarang. Good looking nggak gitu penting. Zaman JUJ dan kawan-kawan artis pengen yang nerangin agama yang good looking. Sekarang tidak. Yang penting dia bisa menjelasin agama. Maka sekarang pasarnya ustadz itu mahal. Ratingnya ustadz itu sekarang lebih tinggi daripada ratingnya artis. Kalau artis ketika senang-senangan saja ngundang artis, berapa ratingnya artis itu? Dibanding ratingnya ustadz itu nggak sampai separuhnya. Sekarang rating ustadz itu naik. Apalagi menurut penelitian Kementerian Agama itu 86% orang Indonesia ini memilih dan cenderung spiritualnya. 86%. Jadi tinggi pasarnya. Tokoh agama. Makanya sekarang artis-artis itu nggak nyari sama artisnya, nyari kiai dan nyari ustadz. Bahkan datang sama ustadz alasannya Pak, ingin dibimbing pada ustadz. Ustadz, saya ini tidak perlu suami ustadz. Perlu siapa? Saya butuh imam. Jadi saya ingin berimam pada ustadz. Ustadznya jawab, saya sudah punya makmum. Dijawab lagi sama artisnya, Ustadz kan makmumnya boleh lebih dari satu Ustadz, katanya. Lah godaan ini yang susah. Makanya sekarang Bapak Ibu sekalian coba, mau capres aja jadi bintang iklannya azan. Kenapa? Kecenderungan kita beragama itu tinggi. Masyarakat itu mau milih baju sekarang itu cenderungnya soal keagamaan, tutup aurat atau tidak. Makanya halal yang dulu ketika MUI merintis tentang bagaimana sertifikasi halal, dihujat MUI. Sertifikasi halal, sertifikasi. Sekarang anak-anak kecil kalau masuk ada sertifikat halalnya enggak? Jadi sekarang orang-orang tua, coba kalau kita keluar negeri itu nyari yang mana yang halal. Ibu bapak turun itu di Shanghai Cina, itu di pojok sana tempat makan halal itu paling mahal. Kalau mau berangkat yang dari Prancis itu Bapak sekalian,
mau langsung ke Belanda kereta itu ada makan sebelah sana, itu makanan halal, itu mahal. Jadi sekarang kesadaran untuk beragama itu udah tinggi, sehingga untuk memenuhi ini ada undang-undang bagaimana standar sertifikasi halal. Dulu MUI dimaki-maki itu, hanya cari ongkos aja, padahal dulu sukarela aja dulu, mau ngasih terserah, nggak ngasih juga keterlaluan. Ya orang udah audit malam-malam datang, cara motong gimana, masa nggak diongkosin? Tapi itu nggak ada tarifnya, tapi MUI dihajar itu. Sekarang udah pada pengen jadi sertifikasi halal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kembalikan ilmunya itu kepada Rasulullah. Teladannya Rasulullah. Coba Bapak sekalian, ketika Rasulullah yang sering dibaca di dalam, kalau kita mau maulidan itu, mau baca selawat, selalu dibaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang utusan dari jenis kalian. Kalau Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasuli uswatun hasanah, itu teladanmu, maka kamu tak punya alasan tak bisa menteladani karena dia adalah jenismu. Makan sama-sama makan, lapar sama-sama lapar, nikah sama-sama nikah, sama-sama juga tidur, sama-sama juga capek. Jadi nggak ada alasan Anda tidak ngikuti Nabi Muhammad karena dari jenismu. Allah berikan itu bukan dari malaikat. Coba Rasul itu dari malaikat. Kita punya alasannya, namanya malaikat. La akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak pernah kawin dan tak pernah nikah. Jadi nggak ada perayaan-perayaan tuh malaikat. Disuruh niup sangkakala, itu mulai diperintah sampai kiamat dipegangin. Kenapa? Malaikat nggak pernah nikah dan malaikat nggak pernah makan. Disuruh nyatat rokib atid, dicatat baik kita dan buruk kita. Nggak pernah itu ada yang lepas. Kenapa? Nggak ada yang makan. Kalau kita kan berhenti makan dulu dan harus makan-makan. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad dan diberikan wahyu, kul innama ana basyarun, saya itu manusia biasa, jadi sama dengan kalian, mislukum, tapi bedanya yuha ilayya, menerima wahyu. Oleh karena itu ini jenis kami ngikuti Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad yang mendapat wahyu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum, merasakan apa yang dirasakan. Empati. Tadi kita sampaikan, kenapa Pak kita ini empati dengan Palestina? Perintah Nabi. Al-muslimuna ya al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Kayak satu tubuh, saling merasakan. Tangan sakit, mulut juga yang ngomong. Kaki sakit, juga kepala yang puyeng. Kal jasadil wahid. Disebut al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanil wahid, bagaikan satu bangunan, saling menguatkan, saling support. Makanya ada sumbangan, kita memberi, ngasih, kal bunyanil wahid. Kata Ibnu Khaldun, inilah yang disebut dengan teori al-asabiyah al-ijabiyah. Ini fanatisme yang positif. Orang beragama harus punya fanatisme, nggak boleh tidak fanatik, tapi harus positif. Maka merasakan di situ. Nabi mengajarkan empati. Bagaimana Nabi ketika mau dinaza, dicabut nyawanya, ya malaikatul maut, apakah memang begini orang dicabut nyawanya sesakit ini? Masih nanya, iya ya Rasulullah, bagaimana dengan umatku? Itu lebih parah dengan sakitnya ini ya Rasulullah. Sebentar dulu, bisa enggak semua sakitnya umatku itu dilimpahkan kepada aku menjelang naza ini dan nanti diringankan buat umatku? Masih dialog tentang umatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW mau wafat, yang ditanya bukan soal warisan, bukan soal anaknya dapat bagaimana warisannya, tapi ummati. Kenapa kita sayang pada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sayang. Ketika Mu'ad bin Jabal sholat, ini barangkali ada imam yang kadang-kadang imam itu ria, imam itu ada imamnya nggak di sini? Kadang-kadang imam itu ria.
Pas jadi imam lama sekali. Pas sholat sendirian cepet banget. Ini tanda-tanda imam riya. Pas sholat jadi imam dibaca itu sampai 50 ayat itu. Lumayan yang berdiri. Dan dipanjang-panjangin. Suaranya bagus iya, tapi di belakang ada orang tua yang nggak kuat berdiri. Memang suaranya bagus, tapi apa? Ada orang yang sedang sakit perut. Ada orang yang buru-buru mau berangkat kantor. Besok nggak lagi dia tuh sholat di situ. Makanya pernah di zaman Rasulullah, Mu'ad bin Jabal itu kalau sholat subuh itu lama. Di belakang ada orang tua, ada orang buru-buru mau bisnis. Ngelapor itu masyarakat Yaman kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Mu'ad bin Jabal yang kau utus sebagai gubernur di Yaman ya Rasulullah, kalau sholat kelamaan sampai apa? Banyak orang itu ninggalin kewajiban, buru-buru nggak terlaksana. Dipanggil oleh Rasulullah Mu'ad bin Jabal. Ketika dipanggil kirain ada masalah penting, ditanya oleh Rasulullah, afattanun anta ya Mu'ad, kamu bikin masalah Mu'ad. Kaget Mu'ad. Apa ya Rasulullah? Katanya Mu'ad, engkau sholat kelamaan, di belakangmu ada orang tua, ada orang yang buru-buru punya acara, ada kepentingan. Kamu sholat kok lama? Sholat sekedar sah dan sebagaimana kekuatan di masyarakat itu. Kata Rasulullah, balik Mu'ad, kamu perbaiki sholatnya. Bagaimana perhatian sholat Rasulullah SAW kepada Mu'ad dan memperhatikan umatnya. Jadi nggak baik juga sholat kelamaan. Yang bagus itu sholat sendirian lama, sholat rame-rame sekedarnya. Ini banyak yang nggak sama begini ini. Rasulullah kalau sholat malam sendirian sampai bengkak kakinya. Sampai ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, buat apa engkau ini sholat lama-lama ya Rasulullah? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Dosamu pasti diampuni oleh Allah. Buat apa ya Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Saya hanya ingin dinamakan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita kan enggak, udah banyak dosa, enggak jelas masuk surga, tapi tidur terus. Rasulullah begitu. Giliran sendiri Rasulullah itu lama, bisa surat Al-Baqarah itu selesai dalam 1 rakaat. Ali Imran 1 rakaat. Rasulullah bisa semalaman itu hatam Al-Quran Rasulullah. Kalau kita kan enggak, malam tidur pas sholat subuh lama sekali. Ini tanda-tanda orang riya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ini maulidan ingat empati Rasulullah. Harisun alaikum, menginginkan keselamatan. Coba Bapak Ibu sekalian, bukan umatnya pun Rasulullah SAW itu mendatangi. Abu Lahab, Abi Lahabi Watab mau naza dituntun oleh Rasulullah untuk baca syahadat. Buat saksi saya kepada Allah bahwa engkau beriman. Kata Abu Jahal, jangan ingat Abu Lahab itu musuh kami, gak usah diikutin. Itu oleh Rasulullah ditalkin, bahasa kita kan ditalkin. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi talkin itu ada dalilnya. Abu Lahab orang yang ditalkin oleh Rasulullah, tapi dihadang oleh Abu Jahal. Buat apa kata Rasulullah? Buat aku bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau beriman dan aku bisa memberikan syafaat kepadamu untuk masuk surga. Padahal Abu Lahab itu yang selalu mengganggu kepada perjuangan Rasulullah. Empati, ingin selamat. Umatnya oleh Nabi diminta bagaimana ketika sholat 50 waktu. Ya Rasulullah, katanya Nabi Musa, umatmu nggak bakalan kuat, balik lagi kau kepada Allah. Nawar dari 50 sampai 5. Tapi karena ada barokah, 5 waktu sama dengan 50 waktu. Ziyadatul khair. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya udah ngantuk semua ini. Udah pada mi'raj semua kayaknya ini. Ke Sidratil Muntaha ya. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat Rasulullah. Kan tadi wa riwayatil akhbaril waridati fi mabdi amrinahi, bercerita tentang Nabi. Itu fungsinya maulid Nabi, baca Quran, baca sholawat, cerita tentang Nabi. Biar kita tidak cerita yang lain. Tokoh kita ini tokoh Nabi Muhammad yang diikuti. Jangan-jangan nggak pandai tentang Rasulullah, juga tidak ngerti tentang Rasulullah, ngerti dengan tokoh-tokoh yang lain. Kita mengikutinya adalah Rasulullah SAW. Harisun alaikum,
bil mu'minina raufur. Itu penegasan dari azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Empati dan berbagi, empati dan berjuang. Bil mu'minina raufun, kepada orang mukmin rauf itu sayang dan nyantunin. Kalau rahim itu sayang yang melepaskan segalanya. Dan rauf dan rahim adalah sifat Allah. Allah tidak sandangkan kepada siapapun kecuali kepada Nabi Muhammad. Makanya bersifatlah dengan sifat Allah. Itu orang mengatakan, wah itu menjadi mujassama, kok Allah disuruh sifat dengan manusia? Nggak mungkin bisa. Tapi kasih sayang sebatas kasih sayang manusia. Yang paling tinggi kasih sayang manusia itu siapa? Ibu kepada anak. Nggak ada orang itu kalau bicara kasih sayang seluruh dunia, kasih sayang ibu kepada anak. Nabi Muhammad itu melebihi dari kasih sayang ibu kepada anak, kepada umatnya. Raufur rahim. Ibu bapak sekalian, kalau kita jadi guru mungkin kita sayang kepada santri kita. Tapi kalau disuruh milih mana lebih maju antara santrimu sama anakmu, pasti milih anaknya. Guru yang ikhlas senang ketika muridnya lebih pintar dari gurunya. Tapi nggak semua guru punya ikhlas, muridnya senang kalau lebih pintar dari gurunya. Tapi semua orang pasti senang kalau anaknya lebih hebat dari bapaknya, lebih hebat daripada ibunya. Itu tanda kasih sayang lebih. Maka wabil walidaini ihsana. Hanya implementasi seperti ibu kepada anaknya. Hamil, sakit, muak-muak itu senang karena hamil. Di samping juga senang hamil, bapaknya ketahuan laki. Kalau nggak laki karena nggak bisa hamil. Itu senang pertama. Senang kedua karena hamil. Ketika hamil nggak tahu anaknya itu sehat, anaknya sakit, anaknya soleh, anaknya jahat. Pokoknya hamil senang. Ketika lahir pun itu antara hidup dan mati. Banyak yang meninggal gara-gara melahirkan. Tapi apakah takut ibu-ibu untuk hamil? Tidak. Karena saking cinta, apalagi anak pertama, lama ditunggu nggak punya anak. Meninggal pun itu nggak takut, yang penting punya anak. Sakit dalam keadaan tidak sadar, dengar anaknya nangis, sadar dia, ibu-ibu. Ketika anak itu sudah dilahirkan, kemudian anak perlu disusui, tengah malam itu hampir nggak tidur ibu-ibu itu. Udah nyusuin anaknya, bapaknya minta juga. Itu hebatnya ibu-ibu. Sampai anak-anak itu ngencingin, mohon maaf, berakin, nggak ada sampai dipegang kotoran itu sama ibu. Nggak ada berpikir anaknya nanti itu berbalas atau tidak, anaknya soleh atau tidak, anaknya berbakti atau tidak. Nggak pernah berpikir. Setelah tua, anak-anaknya sukses, jangankan ngasih, sukses saja itu udah senang diceritain kemana-mana. Saking sayangnya orang tua kepada anak. Makanya kalau kita durhaka kepada orang tua itu dosanya besar dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Mungkin bisa punya pangkat tinggi tapi tidak akan pernah bahagia dengan pangkatnya. Mungkin uangnya banyak tapi tidak akan pernah bahagia dengan uangnya. Pasti banyak cobaan yang mungkin tidak ada yang tahu kalau dia tidak berbaik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana pengabdiannya? Sama dengan kita Bapak Ibu sekalian sekarang. Kalau kita tidak gembira, tidak bersolat kepada Rasulullah, tidak akan mendapat kebahagiaan dengan kita beragama. Maharnya itu adalah sholawat. Maka kita merayakan, bukan memperingati, merayakan, bergembira dengan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta doa, saya pikir ada kiai yang tukang doa selain saya. Enggak borongan aja Bu ya.
Jangan dulu pulang sebelum doa, karena intinya dari kita merayakan itu ada pada doa. Doa mukhul ibadah. Ini saya ingatkan orang kadang-kadang Mbak Akhir udah pulang tinggal doa. Doa itu yang paling penting dari semuanya. La yuradul qadha illa bidu'a. Tidak bisa mengubah hidup ini, takdir ini kecuali dengan doa. Doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang mukmin. Maka kalau ngaji tuntaskan sampai doa. Gitu. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal baik. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya fa'alul lima yurid lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afafa ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wala dhalan illa hadaita wala hajatan min hawajid dunya wal akhirati la qadaita wa yassartaha. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah syur'al afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis yang telah menyampaikan tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh apa yang disampaikan beliau membawa bekas dalam diri kita, dalam hati kita, dan insya Allah bisa kita laksanakan, kita lakukan dalam kehidupan kita baik pribadi, keluarga maupun bermasyarakat, dan insya Allah berkah adanya. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dengan berakhirnya doa tadi berarti sudah selesai seluruh acara kita pada malam hari ini, dan kita tutup juga dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari kami kurang lebih maafu minkum hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Terima kasih banyak. Ya Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Udah dulu Ustaz, DKM. Pantok wartawan.